Assalamualaikum, gue jumpa lagi di Mereka Punya Cerita. Oke guys, gue mau reaction beberapa video-video yang menarik di sosial media. Langsung aja kita cari videonya. Gara-gara tadi makan anaknya burung, karena merasa bersalah, si Pus diam aja saat diserang induknya. Diem aja dong kucingnya. Jadi kalau dari deskripsinya ya, dia ngerasa bersalah karena dia makan anaknya gitu. Dan si induk nih nggak kenal takut loh, ngerasa anaknya dimakan, dia melawan maut guys. Ya pasti dia tahu lah kalau dia ngelawan dia juga bakal dimakan gitu. Tapi namanya sayang sama anak ya, itulah orang tua ya yang bijak. Ya, menurut kalian kira-kira sakit nggak dipatokin sama burung gitu? Gila, si induknya nih sangat the best lah ya. Hafid Badar, kucingnya bilang, Tuhan aku lapar. Si burung bilang, Tuhan selamatkan aku. Aduh, ini hukum alam ya, jadi susah juga buat ngebela siapa yang benar sama salah gitu, karena itu makanannya dia tapi itu juga anaknya gitu kan. Padahal udah hukum alam, tapi memang berjiwa kesatria. Oh, si Meng berjiwa satria ya. Jadi setelah dia makan, ya ya udahlah, udah gua makan. Sekarang gue minta maaf gitu ya kayaknya ya. Kasihan busnya, tapi kasihan juga pasti merasa kehilangan banget burungnya. Ya, itulah di dunia apa? Dunia hewan ya. Dunia hewan. Fauna, dunia fauna. Bahkan hewan pun lebih tahu bahwa ia salah. Bagaimana dengan manusia? Wah, ini Pak Wapres sampai komen loh. Astagfirullah. Ditubruk. Meski sudah dicat warna ngejreng, pemotor ini tetap tabrak portal Jalan Waduk Sermo. Yang salah portalnya. Oh, karena yang nabrak perempuan ya. Astagfirullahaladzim. Waduh, remuk itu. Waduh, headlampnya. Itu yang depan cowok dong, gue kira cewek semua. Yang salah motornya, kenapa nggak ngerem sendiri? Malah nabrak kan, jadi rusak portalnya. Aduh, asik ya kalau punya motor ngerem sendiri ya, otomatis ya. Lagunya lebih mengerikan daripada kejadiannya. Emang lagunya apa, bro? Sadar kop sek cintaku ini. Masih nggak tahu gua. Kasihan banget sama anaknya yang di tengah. Oh iya, tuh ada anaknya. Wah iya deh, gue baru nggak lo ada anaknya lo di tengah lo. Kasihan banget portalnya. Malah pada kasihan sama portalnya ya. Ya iya sih, secara yang salah kan pihak perempuan. Tapi ini gue barusan bingung kenapa dia ditutup. Padahal kan nggak ada kereta gitu ya. Kenapa ditutup gitu? Atau emang nggak boleh diakses sama orang-orang umum gitu? Baru gue kepikiran. Bisa digantiin buku kita, oke gampang. Kalau ada yang berusaha. Yura. Oh, tapi tak pakai duit bapak siap, pakai duit. Masih inget gak sama adik ini yang dibully sama teman-temannya? Mungkin sepatunya diejek atau diinjek dan akhirnya meluap emosinya. Dialognya pakai bahasa Sunda yang nggak paham gini kira-kira artinya. Aku nggak pakai uang bapak, tahu nggak kamu? Oh, dia pakai beli uang saku sendiri. Aku mah capek-capek mulung, rongsokan langsung dijual buat beli sepatu. Aku ditinggalin sama ibu, bapak. Kamu mah nggak? Waduh, sumpah ini. Dark banget guys ceritanya guys. Uang kamu juga itu dari uang mama ayah kamu. Jadi atuh kamu dapat Aduh deh. Aku mah capek-capek sih, aku beli sepatu. Ayo ditinggal kok hidup papa.
Ya gue nggak nyalahin ya, masih kecil, dapat sikap dari temennya yang kayak gitu pasti emosi ya. Tapi bagus loh adiknya berani lawan loh. Bagus 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 deh, berani lawan deh. Karena orang bully-bully kayak gitu tuh harus dikasih pelajaran ya. Gue selalu sama anak ini, gue yakin banget nih anak bakal sukses, amin amin. Perbedaan anak yang lahir di dunia yang keras sama anak manja, ya sebenarnya keadaan apapun tuh bisa bikin kita menjadi hal-hal yang beragam ya. Ada yang dari susah hidupnya dia bisa survive, diambil hikmahnya dari dia susah dia kerja keras terus dia sukses. Ada yang dia udah miskin, maaf maksud gua kurang, terus dia nggak ada harapan, dia putus asa, makin terjerumus, makin malas, itu juga ada juga yang lihat dari keluarga sukses, anaknya enak-enakan nikmati hasil orang tuanya, ternyata nggak bisa survive juga. Ada juga yang anaknya udah hasil dari orang kaya, kemudian dia menikmati hasil itu dan apa ya, dan melakukan hal yang terbaik lah buat masa depannya gitu. Duit kare selawe ewu, apa tak tekokne keris imitasi wae ya. Terus engko macak nambani wong. Ini kalau orang-orang yang bermain klenik ya, itu kan dia punya apa namanya? Kepercayaan terhadap barang pusaka yang bisa memberikan manfaat gitu ya. Makanya dia mau. Jadi gini guys, artinya guys, apa gua sorry. Gua punya uang tinggal 25.000. Apa gua beli itu aja ya, keris yang imitasi gitu kan. Nah, terus dia mau dandan seperti orang-orang yang bisa ngobatin gitulah. Malah jatuh. Ini kenapa nggak sinkron ya sama audio sama deskripsinya ya? Gue kira apa? Ini apa nih? Melatih tenaga dalam. Ternyata gue juga bisa ya tenaga dalam ya. Dari kecil loh gue main begituan. Pakai mulut lagi, nggak pakai tangan. Gitu doang. Tenaga. Tujuannya melatih fokus untuk tidak tertawa itu sulit. Oh ini ya. Tenaga dalam apa nih? Inua 100 orang digabungin bisa nggak buat matiin kebak? Ini orang tipe loh, keselin loh. Gue jadi salah, gagal fokus gara-gara si komentar ini tuh tipe semua loh ini, yang Inua kebalaran. Kurang ajar ya, komen bisa bikin orang ketawa loh gara-gara tipu. Iya loh. Dorong. Itu ada anaknya masih lagi. Ayo wes. Malu deh, malu. Disamperin videonya. Oh, dia ngomelin kenapa boleh naik ke panggung. Ya, no comment sih ya, pasti cemburu ya sebagai istri kalau suaminya tuh ikutan nyanyi sama biduan qosidah begitu. Banyak yang nyalain istrinya, padahal kalau udah nikah harus bisa jaga marwah. Tuh kan. Nggak udah seronok pakai nyawer segala. Ini pada tipe semua ya komentarnya ya. Malah menyumbang suara amarah sang istri. Jelaskan diri Anda dalam satu kata. Tidak suka diatur. Satu kata, iya satu kata ya. Ini 3 kata nih, tidak suka diatur. Namanya juga gak suka diatur. Iya dah, kesalahan. Gue penasaran ini apa balasan dari si abang yang atas itu ya.
nggak salah tapi salah. Mana yang salah? Dia nggak salah dia. Ada orang kocak begini ya. Ini pasti asik kalau di tongkrongan nih. Coba hapus 2 huruf nama depan kalian. Terus ganti jadi sa. Pasti estetik. Bentar. Nah gua nggak jadi lah, nggak jadi, nggak estetik nama gue digituin. Yang tidak sesuai ekspektasimu kumpul. Penasaran gue apa ini? Sata. Sana. Lu ngusir gue kan Min? Kenapa tuh? Nana. Sana. Oh dia diusir. Sana suruh minggir. Kalau kuyang jadi sayang. Emang ada orang namanya kuyang? Dewi jadi sawi. Fitri ya jadi sawi. Jadi cowok nih. Yang namanya Lupi jadi sapi. Sapi dong. Sapi gue. Tapi nggak ada Lupi, Lutfi pasti namanya. Mana ada Lupi? Oke, ini sepeda santai ya, merintangi jembatan di tengah-tengah ya. Pasti pada nungguin jatuhnya sih, yakin gue. Iya. Wih, ini lancar bro. Nih. Pasti dia di ujung jatuh sih, yakin. Agak dikasih lihat endingnya loh. Dimainin anjir perasaan gua. Mau jatuh apa enggak sih bang? Sama ya, kita dimain perasaannya ya, dipikir mau jatuh gitu kan. Kabarnya sampai maghrib belum bisa naik. Woi, ini beda ini. Ini mau dipukul nih pasti nih. Wih. Budet. Wih, bang. Astaga. Sakit beneran itu, weh. Asli nih orang-orang India nih bener-bener ini ya. Di luar nalar loh. Gua pikir tuh yang dibanting, yang dipukul cuman ininya loh. Buset. Waduh, itu ada skenario-nya apa enggak itu ya? Aduh, terkapar dah itu rusuknya tuh. Aduh, enggak bisa napas itu, bro. Tapi dia kelupaan. Belum dipukul itu abangnya, udah dibanting-banting aja loh. Aduh. Oke. Wah, ini kok jadi India semua nih yang gua save nih, lupa gua. Mana nggak kena itu, Bos? Aduh. Brewoknya nyampe bawah-bawah loh. Widih. Weh. Oh, gitu. Jadi dia tuh mengiris dari dalam ya. Tuh lihat tuh. Jadi dia pakai tenaga dalam, guys. Yang dihantam luarnya, yang sakit dalamnya kan. Aduh. Satpam rumah sakit ini lembur sambil ditemani oleh kuntilanak yang sedang nangis.
Yes, lagi nangis sing gonceng. Aduh, ini lebaran kemarin waktu mudik itu abang ipar gua tuh datang mudik kan ke rumah kan. Cerita awal kali masuk ke tempat kerja di hotel itu di kantor ternyata ada orang nangis. Perempuan di bukan orang nangis ya, orang jalan gitu. Orang jalan di ruangan sebelah. Berkali-kali dia cross check karena dia merasa kayaknya masih ada orang gitu kan. Padahal udah gak ada orang sebenarnya. Cuman dia ngerasa kok ada orang jalan gitu kan, geser-geser kursi. Nah, dia curiga dicek sama dia sampai 4 kali, guys. Ternyata nggak ada orang. Akhirnya dia takut sendiri kan, terus dia pulang. Besoknya baru tanya ke satpam. Dan kata satpam emang orang-orang baru tuh sering dikerjain gitu sama makhluk halus di situ gitu. Ya semoga gue nggak pernah digituin lah, ngeri guys. Asli ini aku pernah denger ini pas shift malam di pabrik. Woi, iya gue yakin lah. Suara satpamnya juga kayak dukun. Wowo mana yang membuatmu menangis terseduh-seduh, Mbak Kun? Cowok mana? Kenapa Kunti kalau nggak nangis ketawa ya? Oh iya, kenapa ya? Sudah 3 tahun tidak bertemu, seorang ayah menyamar sebagai waiters untuk memberi kejutan kepada anaknya. Oke. Oke, yang kedua ngasih minuman dikasih lihat mukanya setengah ya. Kok bisa janjian gitu? Oh ini jodohnya anaknya. Oh sang ibu udah janjian sama ayahnya. Gua pikir guys tadi tuh yang ibu tuh yang si baju hijau. Setelah itu kan gua pikir dia. Nah yang cowok belum nyadar ini. Aduh pak. Aduh. Ini sama emaknya janjian. Yuk kita prank anak kita gitu ya. Pelukan dari seorang ayah itu mahal. Ya. Oke. Admin tanggung jawab gue nangis. Ini konten kayak gini tuh bikin orang-orang mewek pasti nih. Dia bahkan tidak menyentuh mobilnya terlebih dahulu. Oh ini anaknya 2. Oh dia malah sama adiknya. Dibiarin si adik yang apa ya, duluan gitu ya. Oh ini maksudnya. Oh gitu guys. Jadi si adik itu kan dengan polosnya ya. Ini bukan soal bener salah ya. Dengan polosnya dia itu udah kasih hadiah kapan? Dikasih hadiah mobil aki langsung datang. Begitu sang abang dikasih, dia nggak megang loh, langsung datang ke ayahnya buat terima kasih loh. Ini edukasi yang bagus ya. Edukasi yang bagus. Maaf, terima kasih itu jangan sampai kata-kata yang sulit untuk diucapkan ya di keluarga ya. Kalau gini jadi teringat waktu kecil. Abang dibelikan sepeda baru, aku cuma diam tanpa bisa bilang apapun. Dan ortu menjanjikan bulan depan giliranku. Aduh pasti benar banget sih ini. Hari demi hari menanti sepeda tersebut. Iyalah kalau udah dijanjikan seorang anak pasti tuh nanya terus guys. Kapan? Besok pun tuh nggak ada lagi kata besok. Ya besok tuh mungkin nanti gitu. Entah 2 jam lagi, 3 jam lagi gitu. Pasti akan ditanyain terus. Pasti udah nggak sabar.
Sepeda baru itu diberikan pada abang dan aku dikasih yang bekasnya abang. Waduh, aku tetap terima dan tanpa protes. Bukan cuma itu, saat remaja, abang dibelikan HP oleh kakak yang udah bekerja dan aku cuma diam. Tanpa janji akan dibelikan juga. Sampai HP itu rusak dan diganti baru lagi. Aku juga nggak dibelikan. Oke. Dari situ aku berpikir, siapa aku? Anak siapa aku? Sampai saat ini juga masih terjadi hal-hal itu. Orang tua dan kakakku sudah sepakat untuk tidak memberikan warisan untukku dengan alasan aku sudah banyak menghabiskan uang ortu. Ya, saya akui, orang tua udah berikan modal usaha, tapi itu tidak cuma-cuma, ada bagi hasil di situ. Bahkan saudaraku yang lain juga diberi modal atau dibangunkan rumah, tapi tetap aku yang dipermasalahkan. Lalu apakah aku marah dan aku menuntut hak? Enggak, aku cuma diam. Lalu apakah aku benci dengan mereka? Enggak, aku tetap berbagi dengan mereka sebisaku. Karena aku yakin rezeki itu Allah yang kendalikan. Aku yakin rencana Allah itu baik untukku. Wih, gue sempat ngasih anak gue yang kedua bekasnya anak gue yang pertama. Karena emang masih bisa dimanfaatkan dulu kan. Sampai pada akhirnya setelah 2-3 bulan batin ini nggak bisa guys memberikan anak kedua itu bekas anak pertama. Akhirnya gue jual sepeda itu, langsung gue beliin baru. Gue nggak tega sama anak aja karena ketika sudah bisa membelikan yang baru buat anak yang kedua ya langsung gue beliin agar nggak merasa ada kecemburuan gitu lah, karena penting banget tuh di dalam keluarga hal seperti itu. Oh, ketika warnanya pink dia tahu itu bukan miliknya. Kenapa begitu dia responnya? Tapi tadi dia meskipun dia tahu itu bukan punyanya dia nggak ada ini ya, apa namanya, indikasi cemburu atau nuntut gitu sama ayahnya. Dia diem aja sampai pada akhirnya dia tahu kalau dia juga dibeliin gitu ya. Sabar banget tuh sang abang. Itulah hebatnya kakak. Terkadang dia dipaksa ikhlas oleh keadaan. Widih, kalau gue sih nggak dipaksa ya. Gue sebagai kakak pertama, adik gue 3, apa yang gue nggak dapat dan adik gue dapat ya udah gitu loh. Itu wujud dari dewasanya kita sebagai seorang abang gitu kan. Enggak lah, nggak ada terpaksa untuk ikhlas tuh nggak ada lah. Semua sudah sesuai dengan porsinya kan. Oh guys, gue rasa ini adalah ending yang epic buat gue jadikan sebuah ending. Apa sih video yang epic lah buat ending gitu ya. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Assalamualaikum.